Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Hasanah dari kelas 1B PAI Fakultas Tarbiyah NIM 20117022. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan mat. Yang pertama yaitu mat tobi'i. Mat tobi'i berarti mat biasa atau mat asli. Cara membacanya adalah dipanjangkan kira-kira 1 alif atau 2 harokat. Contoh, Ar-Rahim. Yang kedua, mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil adalah salah satu hukum mat far'i dalam ilmu tajwid yang terjadi apabila ada mat tobi'i atau mat asli bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, domah, ataupun kasroh dalam satu kata atau bersambung. Cara membacanya adalah dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau sama dengan 4-5 harokat atau ketukan. Contoh, mayyasya'a. Yang ketiga yaitu mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil adalah salah satu hukum mat far'i dalam ilmu tajwid yang terjadi apabila ada mat tobi'i atau mat asli bertemu dengan huruf hamzah yang tidak berada dalam satu kata atau masing-masing yang berada dalam kata yang berlainan. Cara membacanya adalah dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau sama dengan 4-5 harokat atau ketukan. Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang keempat yaitu mat aiwat. Mat aiwat adalah salah satu hukum mat far'i dalam ilmu tajwid yang terjadi karena adanya penggantian tanwin fathah atau fathah tain menjadi fathah karena diwakafkan. Cara membacanya yaitu dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat atau ketukan. Contoh, bihada masalah. Yang kelima yaitu mat layin. Mat layin adalah salah satu hukum mat far'i dalam ilmu tajwid yang terjadi apabila ada wawu mati atau ya mati jatuh sesudah huruf berharokat fathah dan bertemu huruf hidup yang diwakafkan. Cara membacanya yaitu lunak dan dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Contoh, wassoif. Yang keenam yaitu mat arid li sukun. Mat arid li sukun adalah salah satu hukum mat far'i dalam ilmu tajwid yang terjadi apabila mat tobi'i bertemu dengan huruf mat yang dimatikan karena wakaf. Cara membacanya boleh dipanjangkan sampai 3 alif atau 6 harokat dan ini yang lebih utama atau dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat. Contoh, malikin nas. Yang ketujuh yaitu mat silah. Mat silah adalah salah satu hukum mat far'i dalam ilmu tajwid yang terjadi apabila ada hak domir berharokat domah atau kasroh terletak di akhir kata, tidak dibaca wakaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup bukan mat. Contoh mat silah qasirah ada 2 yaitu mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Yang mat silah qasirah yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat atau ketukan seperti panjang mat tobi'i. Yang kedua yaitu mat silah tawilah. Yahsabu annama lahu akhlada. Dibaca dengan panjang 1 alif atau 2 harokat maupun 2,5 alif atau 5 harokat. Yang kedelapan yaitu mat badal. Mat badal salah satu hukum mat far'i dalam ilmu tajwid yang terjadi karena ada huruf mat, alif, wawu atau ya dan hamzah terkumpul dalam suatu kalimat sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mat. Cara membacanya adalah dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat. Contoh, ila fihim. Yang kesembilan yaitu mat tamkin. Mat tamkin adalah salah satu hukum mat far'i dalam ilmu tajwid terjadi karena ada 2 ya dalam satu kalimat. Ya pertama bertasydid dan ya kedua sukun. Cara membacanya dengan memantapkan bunyi ya yang bertasydid dengan ditekan dan ditahan 2 harokat. Contoh, fi yaumin. Yang ke-10 yaitu mat farqi. Mat farqi adalah salah satu hukum mat
adalah salah satu hukum mad far'i dalam ilmu tajwid yang terjadi apabila karena adanya bacaan yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham atau pertanyaan dan khobar atau keterangan. Cara membacanya yaitu dipanjangkan 3 alif atau 6 harokat dengan tujuan untuk membedakan antara kalimat tanya dan kalimat bukan tanya. Contoh, qul Allahu. Yang ke-11 yaitu mad lazim mukhafaf kilmi. Mad lazim mukhafaf kilmi adalah salah satu hukum mad far'i dalam ilmu tajwid yang terjadi karena hukum huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kalimat dan tidak di akhir kata. Cara membacanya adalah dipanjangkan 3 alif atau 6 harokat. Contoh, al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Yang ke-12 yaitu mad lazim musaqal kilmi. Mad lazim musaqal kilmi yaitu salah satu hukum mad far'i dalam ilmu tajwid yang terjadi karena mad bertemu tasydid dalam satu kalimat. Cara membacanya adalah dipanjangkan 3 alif atau 6 harokat. Kemudian disambungkan dengan ditasydid dan tetap memperhatikan huruf perangkap yang ditandai dengan tasydid setelah mad. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ke-13 yaitu mad lazim mukhafaf harfi. Mad lazim mukhafaf harfi yaitu salah satu hukum mad far'i dalam ilmu tajwid yang terjadi karena huruf mad bertemu dengan sukun pada potongan huruf di awal surat Al-Quran yang terdiri dari satu kata atau lebih. Cara huruf-huruf yang dimaksud yaitu kho, ya, bo, ha, dan ro. Cara membacanya adalah dipanjangkan dan diringankan satu alif atau 2 harokat seperti hanya hukum bacaan mad topi'i, kecuali huruf alif yang harus dibaca dengan nama hurufnya dan tidak dipanjangkan. Contoh, boha. Yang ke-14 yaitu mad lazim musaqal harfi. Mad lazim musaqal harfi yaitu salah satu hukum mad far'i dalam ilmu tajwid yang terjadi karena huruf mad bertemu sukun yang dibaca idgham dalam huruf. Pengertian lain mad tabi'i yang bertemu dengan sukun asli bukan karena waqaf pada salah satu huruf hijaiyah yang bertasydid yaitu huruf nun, qaf, shad, ain, shin, lam, qaf, dan mim. Cara membacanya adalah dipanjangkan 3 alif atau 6 harokat. Contoh, inna syarrab dawabbi indallah. Yang ke-15 yaitu mad lazim musyabbah harfi. Mad lazim musyabbah harfi yaitu huruf yang wajib dipanjangkan bacaannya dan setelah mad terdapat huruf mati yang tidak diidghamkan atau ditasydidkan. Cara membacanya adalah dipanjangkan 3 alif atau 6 harokat. Contoh, alif lam mim. Sekian dari saya, apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.